Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi. Kita akan belajar tema 9. Menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 6. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.9, SBDP KD 3.2, dan PPKN KD 3.4. Anak-anak, lihatlah di sekelilingmu. Keteraturan yang diperlihat alam sekitar kita memang sangat menakjubkan. Lihatlah matahari yang tidak pernah terlambat terbit dan tenggelam. Keteraturan yang terjadi membantu manusia untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dan melakukan perencanaan sesuai keteraturan tersebut. Keteraturan dalam kehidupan kita sehari-hari juga terlihat pada kegiatan-kegiatan manusia. Contohnya seperti gambar berikut ini. Menurut kalian, ini gambar keteraturan apa ya? Ya, ini adalah keteraturan pada saat kita antri di loket tiket. Sedangkan gambar berikutnya adalah gambar keteraturan pada saat upacara bendera di sekolah. Dan masih banyak lagi keteraturan-keteraturan kegiatan manusia lainnya. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk bangsa yang berdaulat. Mari kita baca teks berikut ini untuk mengetahui pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah bangsa Indonesia mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pusaka yang harus dipelihara. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara secara individu, sebagai masyarakat, dan juga sebagai bangsa dan negara. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri, di antaranya yaitu mengembangkan sikap tengah rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat, serta memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat mempengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat, karena masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Dalam menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Bangsa yang bersatu akan selalu melestarikan unsur-unsur budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kita bisa ketahui pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri, untuk masyarakat, dan juga untuk bangsa dan negara. Sekarang, tugas kalian adalah tuliskanlah kembali pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri, untuk masyarakat, dan juga untuk bangsa dan negara, serta contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan.
Tuliskanlah jawaban kalian pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Persatuan dan kesatuan mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, diperlukan berbagai sikap baik yang harus terus dipelihara. Salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran sangat diperlukan untuk menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang menuntut kejujuran? Atau pernahkah kamu membaca cerita yang berhubungan dengan nilai kejujuran? Mari kita baca cerita fiksi berikut ini dengan seksama. Kejujuran Wina oleh Francisca Emilia. Menjelang malam hari, di sebuah rumah di Bayumanik, Semarang, seorang siswa kelas 6 SD, Wina, baru ingat kalau esok pagi harus mengumpulkan tugas menulis cerpen. Wina lalu mencoba mengerjakan tugas itu. Namun, hanya beberapa kalimat yang berhasil ia selesaikan. Selanjutnya buntu. Pandangan Wina lalu tertuju pada tumpukan majalah di rak buku. Ada beberapa majalah tua koleksi ibunya. Wina tiba-tiba mendapat akal. Ia tahu di majalah itu ada kolom untuk anak-anak yang memuat cerita anak. Wina lalu memilih salah satu cerita. Ia menyalin cerita itu. Esok paginya di kelas, Wina segera mengumpulkan tugasnya kepada Boy, si ketua kelas. Tera, teman sebangkunya, lalu menyapa Wina. "Cerpenmu sudah selesai, Wina?" Sudah Tera, jawab Wina ragu. "Aku menyalin dari majalah tua ibuku. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya," bisik Wina. Tara terbelalak. "Loh, itu namanya kamu jadi plagiator, Win." "Plagiator?" Wina balik bertanya. "Iya, kamu mencontek karya orang lain, berarti kamu plagiator." "Tapi ini kan hanya untuk tugas sekolah," kilah Wina. "Tetap saja plagiat, Win. Tidak baik," tegas Tera. Bel masuk jam pelajaran pertama berbunyi. Wina tidak dapat berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Ucapan Tera tentang plagiator tadi terus mengusiknya. Saatnya Bu Indi masuk kelas. Wina gemetar menahan degup jantungnya yang berdetak hebat. Bu Indi masuk kelas dengan membawa setumpuk kertas tugas menulis cerpen yang telah dikumpulkan melalui Boy, ketua kelas. Bu Indi memang meminta tugas dikumpulkan lebih awal agar beliau punya waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan murid-muridnya. "Ibu sudah membaca cerita-cerita kalian. Ada satu cerpen yang bagus sekali." Bu Indi diam sejenak. "Wina, tolong maju dan bacakan cerpenmu ya." Wina terkejut. Ia lalu berjalan ke depan kelas dengan kepala tertunduk. Bu Indi menyerahkan kertas tugasnya. "Silahkan dibaca." Wina tiba-tiba memberanikan diri berkata, "Maaf Bu, sebenarnya cerpen ini bukan karya saya. Saya menyalinnya dari sebuah majalah lama." Terdengar helaan nafas Bu Indi. Ruang kelas mendadak senyap. "Baiklah, kembalilah ke bangkumu Wina," kata Bu Indi. "Anak-anak, mengambil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri itu namanya menjiplak atau plagiat. Itu perbuatan yang tidak baik," kata Bu Indi. Wina menunduk semakin dalam. Namun, ibu juga menghargai kejujuran Wina. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Wina telah bersikap sportif. Namun, Wina tetap harus mengumpulkan tugas cerpen buatan sendiri besok pagi. Wina mendesah lega karena mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berjanji akan mengumpulkan cerpen karyanya sendiri tepat waktu seperti yang diminta Bu Indi. Dalam sebuah teks fiksi, biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dalam cerita, penjelasan masalah yang terjadi, dan berikutnya cara menyelesaikan masalah. Setelah kita membaca dengan seksama, mari kita temukan informasi penting mengenai tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kita bisa lihat pada diagram cerita yang berjudul Kejujuran Wina. Pengarangnya adalah Francisca Emilia, tokoh utamanya adalah Wina, wataknya adalah jujur dan bertanggung jawab. Karena Wina bersikap jujur terhadap tugas yang dikumpulkannya dan berani mengakui kesalahannya. Tokoh tambahannya adalah Boy, ketua kelas,
siswa laki-laki. Lalu ada Tera, teman sebangku Wina, siswa perempuan. Dan juga Bu Indi, guru perempuan yang berambut panjang. Nah, itulah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita fiksi yang berjudul Kejujuran Wina. Tahukah kamu bahwa lagu juga dapat dijadikan alat komunikasi dan menyampaikan pesan yang baik? Lagu juga digunakan untuk menceritakan pengalaman dan fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kamu tentu pernah melihat pelangi, bukan? Kamu tentu juga tahu bagaimana terjadinya pelangi. Kehadiran sinar mataharilah yang membantu terbentuknya pelangi yang tampak di bumi. Apakah menurutmu di planet lain juga akan terjadi pelangi? Pelangi yang tampak indah telah menginspirasi Bapak Ate Mahmud untuk membuat sebuah lagu yang tentu tidak asing bagi kamu. Kali ini kamu akan memainkan musik yang mengiringi lagu tersebut. Kamu dapat menggunakan alat musik yang berbeda dengan memperhatikan akor dan interval nada pada lagu tersebut. Perhatikanlah akor yang digunakan berikut ini. Mainkanlah dengan memperhatikan interval nada yang digunakan. Jika kamu tidak memiliki alat musik seperti recorder, pianika, gitar, atau piano, kamu dapat membuat alat musikmu sendiri dengan menggunakan benda-benda di sekitarmu. Berlatihlah agar kalian dapat mengetahui akor-akor pada lagu tersebut dan kalian dapat memainkan lagu tersebut dengan interval nada yang tepat. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.